Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini Minggu 22 Desember 2024 bertepatan dengan Hari Ibu. Kami CBBC Mayahan kita akan mengadakan goes napak tilas melangkah tanpa batas. Kita berangkat berkumpul dari Balai Desa Mayahan, Kecamatan Tawajo, Kabupaten Grobogan. Kita nanti akan menuju ke makam Ki Ageng Selo, kemudian makam Lembu Peteng, kemudian makam Ki Ageng Tarub, dan terakhir nanti kita akan sampai di Sendang Widuri. Semangat kawan-kawan, sehat, bersepeda. Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo adalah sosok penting dalam sejarah Jawa, terutama dalam konteks penyebaran Islam dan pembentukan Kesultanan Mataram. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh spiritual yang memiliki pengaruh besar dan dianggap sebagai leluhur para Raja Mataram. Legenda dan kisah hidup keturunan Majapahit, Ki Ageng Selo diyakini sebagai keturunan langsung dari Raja Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Garis keturunannya yang mulia ini menjadikannya sosok yang dihormati. Murid Sunan Kalijaga, beliau juga dikenal sebagai salah satu murid Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Penangkap petir, salah satu kisah yang paling terkenal tentang Ki Ageng Selo adalah kemampuannya menangkap petir. Kisah ini melambangkan kekuatan spiritual dan kesaktian beliau. Pusaka, Ki Ageng Selo memiliki berbagai pusaka yang konon memiliki kekuatan magis. Salah satu yang terkenal adalah tombak Kiai Nogososro. Makam dan tempat ziarah makam Ki Ageng Selo terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang menghormati beliau. Ajaran dan warisan ajaran Ki Ageng Selo banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dan nilai-nilai Jawa. Beliau mengajarkan tentang pentingnya kerukunan, kesederhanaan, dan ketaatan pada Tuhan. Warisannya masih hidup hingga kini dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Yakinkanlah ku di sini, sejenak hatiku berlabuh, mencoba untuk memahami tulus cintamu. Maksud hati jangan pergi, ingin kau tetap di sini. Biarkanlah cinta ini ku miliki. Namun kau tak berlalu, hatimu tak untukku. Pejamkanlah mata ini, arah kita tak menyatu. Ya, saat ini tanggal 22 Desember kita berada di makam Bondan Kejawen atau lebih dikenal dengan Lembu Peteng. Letaknya di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ini penampakan lokasi parkiran ini. Kita dari CBBC Mayahan
melakukan kunjungan ke area ini. Ya, ini penampakan pemakaman. Bondan Kejawan. Bondan Kejawan atau Dyah Lembu Peteng adalah sosok penting dalam sejarah Jawa, khususnya dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. Beliau adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit, dengan seorang selir. Mengapa dinamakan Lembu Peteng? Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama Lembu Peteng. Salah satu versi menyebutkan bahwa nama ini diberikan oleh Ki Ageng Tarub, gurunya, karena dianggap tidak memiliki ayah. Versi lain mengatakan bahwa nama ini diberikan oleh ibunya karena lahir pada malam hari. Peran penting Bondan Kejawan. Meneruskan ajaran Islam, Bondan Kejawan merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau belajar banyak hal dari gurunya, Ki Ageng Tarub, termasuk ilmu agama. Menjadi leluhur Raja-Raja Mataram, Bondan Kejawan menjadi leluhur bagi para Raja-Raja Mataram Islam, salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa. Tokoh spiritual, beliau juga dikenal sebagai sosok spiritual yang memiliki banyak karomah atau keajaiban. Kisah menarik tentang Bondan Kejawan. Salah satu kisah menarik tentang Bondan Kejawan adalah saat beliau berhasil menaklukkan seekor banteng liar yang sangat kuat. Keberhasilannya ini menjadi bukti kekuatan dan keberanian beliau. Silsilah Bondan Kejawan. Bondan Kejawan memiliki peran penting dalam silsilah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Beliau merupakan leluhur dari banyak raja-raja Mataram Islam, termasuk Panembahan Senopati. Makam Bondan Kejawan. Makam Bondan Kejawan terletak di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Makam ini menjadi salah satu tempat ziarah bagi masyarakat Jawa yang menghormati beliau. Tuhan tolong jaga dia walau Kita bahas tentang keberadaan makam Joko Tarub, mitos dan kenyataan seputar makam Joko Tarub. Kisah legendaris Joko Tarub telah melahirkan banyak versi dan interpretasi, termasuk keberadaan makamnya. Sayangnya, tidak ada bukti sejarah yang kuat dan pasti mengenai lokasi pasti makam Joko Tarub. Mengapa demikian? Tokoh legenda, Joko Tarub lebih dikenal sebagai tokoh legenda daripada sosok sejarah yang nyata. Kisahnya banyak mengandung unsur mitos dan magis. Banyak versi cerita, karena banyak versi cerita, lokasi makam Joko Tarub pun berbeda-beda dalam setiap penuturan. Fungsi simbolis, makam Joko Tarub seringkali menjadi simbol dari suatu tempat atau komunitas. Keberadaannya lebih dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual dan kultural daripada bukti fisik. Beberapa tempat yang dikaitkan dengan makam Joko Tarub. Meskipun tidak ada kepastian, beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur sering dikaitkan dengan makam Joko Tarub, di antaranya Pamekasan, Madura, ada sebuah makam yang diyakini sebagai makam Joko Tarub di daerah ini. Tempat ini menjadi tujuan wisata religi dan sering dikunjungi oleh peziarah. Karanganyar, di daerah Jumantono, Karanganyar, terdapat petilasan Joko Tarub yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Grobogan, ada juga makam yang diyakini sebagai makam Ki Ageng Tarub, dianggap sebagai sosok yang sama dengan Joko Tarub di daerah Tawangharjo, Grobogan. Tempat-tempat lain, beberapa daerah lain di Jawa Tengah juga mengklaim memiliki makam Joko Tarub, seperti Kebumen, Tegal, Pati, dan sebagainya. Kesimpulan, keberadaan makam Joko Tarub lebih bersifat mitos dan simbolis daripada fakta sejarah. Meskipun banyak tempat yang mengklaim sebagai lokasi makamnya, namun belum ada bukti arkeologi atau sejarah yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Yang lebih penting dari lokasi makamnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Joko Tarub. Kisah ini mengajarkan kita tentang cinta, pengkhianatan, kejujuran, dan konsekuensi dari setiap tindakan. Nilai-nilai inilah yang terus hidup dan relevan hingga saat ini. bersamanya rasa ini memiliki berikanlah
Selamat pagi semuanya. Hari Minggu 22 Desember 2024 bertepatan dengan Hari Ibu. Saat ini kita berada di Sendang Telaga Bidodari, di mana waktu itu Joko Tarub bertemu dengan 7 bidodari. Mari kita bahas tentang Sendang Telaga Bidadari yang terkait dengan kisah Joko Tarub. Sendang Telaga Bidadari merupakan tempat yang sangat sakral dalam cerita rakyat Jawa. Konon, sendang ini adalah tempat para bidadari turun dari kahyangan untuk mandi. Salah satu bidadari yang sering berkunjung ke sendang ini adalah Dewi Nawang Wulan, yang kemudian menjadi istri Joko Tarub. Kisah Joko Tarub dan Nawang Wulan. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Joko Tarub yang secara tidak sengaja melihat para bidadari sedang mandi di sendang. Untuk mendapatkan hati Dewi Nawang Wulan, Joko Tarub menyembunyikan salah satu selendang milik Dewi. Karena tidak bisa kembali ke kahyangan tanpa selendangnya, Dewi Nawang Wulan pun terpaksa menikah dengan Joko Tarub. Namun, kehidupan mereka tidak selalu bahagia. Karena suatu kesalahan, Joko Tarub membakar selendang Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan pun kembali ke kahyangan. Lokasi Sendang Telaga Bidadari. Meskipun cerita ini bersifat mitos, banyak tempat di Jawa yang mengklaim sebagai lokasi asli Sendang Telaga Bidadari. Beberapa di antaranya terletak di Jepara. Sendang Bidadari di Desa Daren, Jepara, sering dikunjungi oleh para peziarah. Grobogan, Sendang Bidadari di Dusun Serman, Desa Pojok, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan, juga menjadi salah satu tempat yang diyakini sebagai lokasi mandi para bidadari. Makna dan nilai filosofis kisah Joko Tarub dan Nawang Wulan mengandung banyak makna dan nilai filosofis, seperti cinta dan kehilangan. Kisah ini menggambarkan keindahan cinta namun juga pahitnya perpisahan. Kehidupan duniawi dan akhirat, Nawang Wulan sebagai simbol kehidupan di surga dan Joko Tarub sebagai representasi kehidupan duniawi. Konsekuensi dari perbuatan, tindakan Joko Tarub menyembunyikan selendang membawa konsekuensi yang harus ia tanggung. Pengaruh dalam budaya Jawa. Kisah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa. Banyak seni pertunjukan, seperti wayang kulit dan ludruk, yang mengangkat kisah ini. Selain itu, banyak tempat wisata yang mengusung tema Sendang Telaga Bidadari untuk menarik pengunjung. Namun kau tak berlalu, hatimu tak untukku. Ya, kita sudah keluar dari Sendang Telaga Bidodari di Desa Tarub nih bro. Ini lumayan ekstrim medannya. Ini medan off-road termasuk ini. Tuhan tolong jaga diri, walau kita bersamanya. Rasa ini memiliki. Berikanlah kekuatan
emas dan kilauan permata. Coba lihatlah, sesungguhnya itu hanyalah hiasan dunia. Mengapa dirimu datang dalam hidupku bila kini kau tinggalkan diriku? Hanya karena indahnya dunia, kau hancurkan segalanya. Tetap semangat. Jauh mata memandang ke seberang sana, bak emas dan kilauan permata. Coba lihatlah, sesungguhnya itu hanyalah hiasan dunia. Mengapa dirimu datang dalam hidupku bila kini kau tinggalkan diriku? Hanya karena indahnya dunia, kau hancurkan segalanya. Hanya karena indahnya dunia, kau hancurkan segalanya. Mengapa dirimu datang dalam hidupku bila kini kau tinggalkan diriku? Hanya karena indahnya dunia, kau hancurkan segalanya. Kau hancurkan segalanya. Kau orang yang ku cinta, kau orang yang ku sayang. Mengapa tega mendua di saat kau sedang ku cinta? Di hatiku hanya kamu, tiada lagi yang lainnya. Hatiku hanya satu, hanya. Kita menuju ke lokasi Sendang Widuri.
Tetap semangat. Salah satu untukmu. Ku tahan sakit, ku tahan perih, karena aku sayang. Aku ikhlaskan, aku relakan, walau batin tertekan. Aku bertahan, aku di sini karena cinta. Mari kita eksplorasi keindahan air terjun Widuri. Air terjun Widuri adalah salah satu destinasi wisata alam yang populer di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Grobogan. Air terjun ini terkenal dengan keindahannya yang alami dan udaranya yang sejuk. Apa yang membuat air terjun Widuri begitu istimewa? Keindahan alam, air terjun setinggi kurang lebih 40 meter dengan aliran air yang deras, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rindang. Legenda, air terjun ini memiliki kisah legenda yang menarik, dikaitkan dengan tempat mandi bidadari. Lokasi yang mudah dijangkau, letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Purwodadi, sehingga mudah diakses. Aktivitas menarik, selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, piknik, atau sekadar bersantai. Ingin tahu lebih banyak? Lokasi, Desa Kemadoh Batur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jam buka, biasanya buka setiap hari dari pagi hingga sore. Fasilitas, area parkir, warung makan, dan toilet. Tips, kunjungi pada pagi atau sore hari untuk menghindari cuaca yang terlalu terik. Bawa perlengkapan piknik jika ingin bersantai di sekitar air terjun. Jangan lupa membawa kamera untuk mengabadikan momen indah. Apakah kamu tertarik untuk mengunjungi air terjun Widuri? Aku bisa bantu mencarikan informasi lebih lanjut, seperti rute perjalanan atau akomodasi di sekitar lokasi. Pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Penting, selalu utamakan keselamatan saat berkunjung ke tempat wisata alam. Disclaimer, informasi yang diberikan mungkin berubah sewaktu-waktu. Sebaiknya cek kembali informasi terbaru sebelum berkunjung. Kata kunci, air terjun Widuri, wisata alam Jawa Tengah, Grobogan, keindahan alam, legenda, liburan. Ini ku harap engkau mampu hargai ketulusan ini. Maafkan kata kasarmu, ku ikhlaskan. Tapi bila engkau dengannya, aku tak sudi. Rasa sakit di diri ini masih dapat aku tahan. Tapi bila kau main hati, lebih baik aku pergi. Tetap semangat. Selamat dari Ibu. Olahraga paling penting bersepeda. Kita lanjutkan perjalanan melintas
Sultan Kemado Batur. Bun, langsung naik. Ya, kita naik. Angkat. Ada lagi yang lainnya. Hatiku hanya satu, hanyalah satu untukmu. Ku tahan sakit, ku tahan perih, karena aku sayang. Aku ikhlaskan, aku relakan, walau batin tertekan. Aku bertahan, aku di sini karena cinta ini. Ku harap engkau mampu hargai ketulusan ini. Tetap semangat. Walaupun Ku angkat sepeda. maafkan kata kasarmu, ku ikhlaskan. Tapi bila engkau dengannya, aku tak sudi. Rasa sakit di diri ini masih dapat aku tahan. Tapi bila kau main hati, lebih baik aku pergi. Akhirnya gagal. Yakinkanlah ku di sini, sejenak hatiku berlabuh, mencoba untuk memahami tulus cintamu. Maksud hati jangan pergi, engkau tetap di sini. Biarkanlah, biarkanlah cinta ini ku miliki. Namun kau tak berlalu, hatimu tak untukku. Pejamkanlah mata ini, arah kita tak menyatu. Tuhan tolong jaga Acara Kembang Lempit. walau kita bersamanya. Rasa ini memiliki. Ya teman-teman, ini jalan alternatif Dusun Telogo, Desa Kemado Batur. Jalannya semi-semi off-road nih ya. Jalannya tanah dan batu nih bro.